Halo teman-teman, di video ini aku ingin share, bukan share sih ya, maybe kayak unboxing gitu, parfum Chanel yang baru nambah ke koleksi aku. By the way, sorry banget kalau video ini bakal agak awkward, karena jujur aku nggak biasa bikin video kayak gini, tapi aku mau challenge diri aku sendiri untuk coba bikin konten. Jadi sorry kalau masih nggak perfect, tapi I'm trying. Mungkin aku mau cerita sedikit kenapa aku beli parfum Chanel yang ini. Karena jujur aku tuh nggak ada rencana untuk beli yang Comet ini. Karena aku tuh sebenarnya ngincer yang number 22. Itu aku udah ngincer itu dari waktu aku masih tinggal di UK. Cuma aku nggak beli karena suami aku nggak suka sama wanginya. Jadi nggak mungkin kan aku beli parfum yang suami aku nggak suka. Jadi aku masih mikir-mikir dua kali lah. Jadi waktu lagi di butik Chanel yang di Plaza Indonesia, beauty assistant-nya tuh kayak nyamperin aku terus bilang, ini ada parfum baru yang barusan aja masuk, namanya Comet. Nah terus kan karena ditawarin gitu ya udah aku pikir coba aja kan semprot kayak apa wanginya. Dan jujur aku belum pernah punya wangi kayak gini, jadi ya udah aku akhirnya beli yang ini aja. Aku nggak jadi beli yang number 22. Ini tuh sebenarnya hadiah dari suami aku waktu birthday kemarin. Dan aku tuh kayak telat banget bikin video ini sebenarnya karena aku sibuk ngajar. Jadi ini kebetulan aku ada waktu, aku mau coba bikin video unboxing ini. Ya udah tanpa lama-lama lagi daripada aku kebanyakan ngomong, aku mau langsung unboxing aja. By the way ini aku pakai front camera, jadi mungkin ini kayak ke mirror gitu, bener gak sih? Ya kan? Ya jadi harap maklum. Oke, jadi sekarang aku kasih lihat dulu botolnya. Botolnya seperti ini. Ini masih belum aku buka. Memang aku memang kayak sengaja gitu karena aku pengen coba buat video unboxing. Nah, ini di sini ada ininya. Oke, sekarang kita buka. Ini kayak jadi kayak gini. Nah, sekarang ini udah aku buka tadi plastiknya. Sekarang aku buka tutupnya, tutup boxnya. Nah, jadi kayak gini. Ini aku beli yang 75 mili. Nah, aku jadi mungkin buat yang belum tahu, jadi Chanel itu ada ngeluarin line perfume namanya Less Exclusive. Jadi ini tuh beda sama yang perfume Chanel yang biasa. Jadi ini tersedia dalam dua ukuran, 75 mili sama 200 mili. Nanti aku beli yang 75 mili. Nah, parfum Chanel Comet ini dibuat berdasarkan koleksi perhiasan yang namanya Bijou de Diamond. Ada sebuah kalung yang namanya Comet. Kalung ini jadi kayak highlight dari koleksi ini dan bentuknya dia tuh kayak bintang jatuh, jadi kayak mengelilingi leher, terus dia kayak ada bintangnya gitu di sini. Nah, visualisasi dalam parfum ini menurut aku tuh abstrak ya, jadi mungkin setiap orang bakal berbeda, jadi apa yang aku share di video ini itu semua murni opini aku sendiri. Ya, jadi mungkin untuk tiap orang lain beda, jadi kalian harus coba sendiri, karena mungkin buat kalian nanti visualisasinya akan berbeda. Sekarang aku akan semprot parfum ini di tangan aku. Mungkin aku akan semprot di sini dan juga di sini ya. Karena di sini dan di sini wanginya pasti akan beda nanti. Nah, serunya parfum itu di setiap orang bakal beda wanginya. Terutama kalau disemprot ke badan ya. Kalau disemprot ke baju biasanya wanginya bakal tetap sama sih, nggak kayak beda jauh banget. Nah, makanya kenapa aku suka banget pakai parfum, karena menurut aku parfum tuh kayak personal banget. Selain di tiap kulit itu beda, lama-lama akan beda, dia juga bisa membangkitkan memori-memori lama yang mungkin udah lupa. Jadi misalnya mungkin aku waktu jalan-jalan kemana, aku pakai parfum itu, nah nanti pas aku cium lagi wanginya, biasanya bakal kayak keinget gitu. Nah sekarang aku akan semprot. Di sini belum ada sama sekali wanginya karena ini baru bener-bener pertama kali aku semprot sejak aku beli. Oke, jadi sekarang kita semprot di sini dan di sini ya. Meleset. Oke. Wah, wanginya tuh impressionnya tuh sama waktu aku semprot lagi deh. Waktu pertama kali aku cium waktu di butiknya. Hmm. Hmm. Wanginya tuh manis.
Nah, kalau parfum Chanel itu menurut aku ada ciri khasnya. Jadi waktu kita pas semprot, biasanya itu ada apa ya namanya kayak biasanya mereka sebutnya itu namanya aldehydes, tapi wanginya itu mungkin seperti fresh laundry. Jadi kayak fresh, clean scent gitu. Mungkin kalau jelasin parfum tuh kayak susah ya, karena mungkin pengertian kita itu beda ya. Mungkin kalau buat aku wangi fresh laundry itu seperti ini, mungkin buat kalian beda. Lalu ada wangi cherry blossom. Jadi memang waktu di sana, waktu nyobain juga aku bilang wanginya manis, tapi kayak apa ya, kayak cherry. Nah, lalu beauty assistant-nya bilang, iya memang ada cherry-nya. Jadi ini wanginya tuh kayak kecium ada wangi cherry, manis, tapi menurut aku nggak sampai kayak manis yang kayak bikin enak gitu. Itu wanginya kayak agak powdery juga, karena ada iris-nya. Wanginya tuh aku nggak punya yang kombinasinya kayak gini ya, cherry terus ada iris. Ini tuh mirip sama wangi yang aku punya. Aku punya satu perfume mereknya Eco Dry. Nah itu dia ada parfum namanya Iris Rose. Nah itu wanginya mirip, tapi ini nggak ada rose-nya. Dia tuh kayak ada wangi almond. Jadi waktu awal, waktu pertama kali semprot, itu tuh wanginya kayak fresh. Rasanya tuh kayak kalau misalnya zaman dulu tuh waktu aku masih SD, itu kan Jakarta belum sepanas sekarang. Jadi waktu pagi-pagi tuh masih kayak ada embun. Nah rasanya tuh kayak agak dingin fresh gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak kalau bangun pagi, terus kayak dingin, terus fresh gitu loh. Tapi habis itu langsung dia kayak berubah, ada wangi cherry-nya tadi keluar gitu. Lalu sekarang setelah beberapa menit dia tuh mulai powdery, irisnya mulai keluar. Terus ada kayak wangi almond dikit. Wanginya tuh kayak comforting menurut aku ya. Menurut aku nih wanginya tuh kayak enak sih, enak banget. Dia tuh kayak khas Chanel. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi kalau misalnya kalian punya beberapa parfum Chanel, kalian pasti akan notice Chanel tuh kayak ada Chanel DNA. Jadi kayak parfum-parfum dia tuh, walaupun kombinasi warnanya tuh kayak beda-beda, kombinasi warna. Kayak aku kebanyakan ngajar art deh. Ya jadi kayak kombinasi notes-nya itu kayak beda-beda, tapi tetap kayak ada Chanel DNA-nya. Wanginya tuh biarpun kayak powdery gini, terus sweet, tapi dia tuh kayak tetap elegan gitu. Bingung ya? Nah, kalau yang aku baca, dia juga ada masknya. Kalau wangi mask itu biasanya tuh dia kayak powdery, terus kayak soft. Nanti lama-lama wanginya tuh kayak nyatu sama kulit kita. Seolah-olah tuh kayak wangi natural kita gitu. Jadi kayak bisa udah kayak blend in sama our scent. Jujur aku suka sih wangi ini. Makanya kenapa aku mau beli yang number 22, akhirnya aku milih Comet ini kan. Karena kayak aku nggak punya wangi kayak gini. Maksudnya bener-bener exactly like this. Wanginya tuh kayak enak banget. Ya semua parfum enak sih, tapi ini tuh like feminine, tapi dia juga airy, light gitu. Wanginya nggak kayak enak, bikin enak gitu, nggak sama sekali kalau menurut aku ya. Nah dari tadi kan aku ciumnya di sini. Sekarang aku mau coba ciumnya di sini ya. Dari tadi aku lupa. Nah, ada alasannya sih kenapa kalau misalnya kita semprot parfum selalu dibilangnya semprot di titik-titik tertentu. Karena memang wanginya tuh jadi beda. Yang di sini menurut aku agak nggak begitu kecium ya. Maksudnya kecium tapi nggak se-strong di sini. Di sini tuh kayak dia tuh menyebarkan wangi parfum kita yang kita pakai di sini. Kalau kita pakai di sini, jadi kayak wanginya lebih kecium ketimbang yang di sini. Nah, anehnya di titik ini wangi irisnya tuh lebih keluar di aku. Nah, kalau di sini nggak begitu keluar. Di sini lebih kecium cherry blossom, cherry-nya, almond-nya ketimbang di sini. Kalau di aku sih. Sekarang aku mau cerita-cerita dikit sambil nunggu lagi sebentar. Karena biasanya parfum itu wanginya akan berubah sedikit. Dan nanti yang terakhir kali aku cium, which is mungkin orang sebut kayak dry down ya. Atau bisa dibilang kayak base-nya. Ini kan base-nya musk. Tapi biasanya kalau nose yang bikin parfum itu mereka nggak akan benar-benar sebutin semua apa yang mereka taruh di dalam formula dalam parfumnya itu. Itulah kenapa misalnya ada parfum dupe atau kayak inspired gitu, biasanya wanginya nggak bakal bisa benar-benar persis sama. Karena ya itu ada, maksudnya nose-nya itu pasti udah
racik sedemikian rupa sehingga bisa kayak unik gitu wanginya. Kalau misalnya gampang ditiru kan kayak sayang banget kan. Apalagi sekarang kan banyak banget parfum dupe. Nah aku nggak masalah sih sama parfum dupe atau kayak parfum-parfum inspired gitu. Tapi menurut aku, kalau kalian suka banget parfum, kalau kalian suka banget scent atau sesuatu yang wangi-wangi gitu, ada bagusnya kalau kalian bisa cobain yang asli. Aku tuh suka banget pakai parfum. Mungkin ada orang yang tipenya kalau misalnya pakai satu parfum, dia suka pakainya itu aja. Nah, kalau aku tuh enggak. Aku tuh suka punya banyak jenis scent, dan mungkin aku pakai di special occasion atau misalnya aku lagi traveling kemana, aku akan pilih satu parfum yang bakal bisa aku ingat karena nanti mungkin beberapa tahun lagi saat aku cium wangi itu aku bakal ingat, oh ya aku waktu itu ini kayak ngingetin aku misalnya waktu aku di Bali atau misalnya waktu aku lagi di UK atau waktu lagi winter dan kayak gitu. Dan itu menurut aku tuh kayak precious banget. Aku nggak tahu kalau yang lain, tapi aku tuh mungkin suka. Aku sebenarnya nggak sampai kayak yang terlalu kayak romantic person atau kayak gimana, tapi parfum itu menurut aku tuh kayak personal banget. Kadang aku malah pakai buat bobo. Mungkin orang pikir kan sayang banget kan beli parfum mahal-mahal tapi kok dipakai buat bobo. Tapi aku nggak ngerti kenapa. Tapi kalau wangi itu buat aku kayak healing healing banget. Makanya kenapa kalau misalnya kita cium wangi-wangi yang enak, kita bisa berasa relax kan. Sekarang mari kita cek sekarang wanginya seperti apa. Sorry ya, aku tuh kalau cium wangi tuh aku kayak rasanya tuh kayak gak tau kenapa gitu rasanya kayak aduh seneng seneng kayak nyaman gitu, nggak tau rasanya tuh kayak aduh enak banget gitu kan, kayak relaxing banget buat aku. Nah ini menurut aku nggak terlalu banyak berubah dari tadi, cuma masknya itu lebih mendominasi. Cherry Blossomnya udah nggak terlalu kecium ya, lebih kayak ke almondy gitu, kayak almond, musk sama iris. Irisnya menurut aku kecium banget. Aku nggak tahu kenapa di aku irisnya wangi tuh kayak keluar banget. Kayak powdery, terus kayak agak bitter-bitter gimana ya? Kayak bitter gitu, kayak aku nggak ngerti. Pokoknya kayak pahit-pahit, nggak pahit gimana sih, cuma kayak wangi tuh kayak agak pahit-pahit gimana gitu. Nah ini tuh yang suami aku nggak suka dari parfum Chanel. Jadi setiap kali aku kan punya beberapa parfum Chanel dan dia tuh selalu bilang wanginya tuh kayak pahit. Dia tuh nggak suka wanginya, kayak aneh buat dia. Nah sedangkan aku tuh suka banget Chanel wanginya. Nggak tau, kayak aku cocok sama aku wanginya, aku suka. Karena biasanya dia dry down-nya tuh kayak powdery, tapi kayak agak-agak itu kayak apa ya, antik. Kayak all this vibe elegan gimana gitu, aku nggak tahu, aku suka aja wanginya, kayak nggak terlalu kayak feminin banget. Tapi menurut aku sih dari semua parfum Chanel yang aku punya, yang Comet ini kayaknya yang agak beda sih wanginya. Dia tuh kayak ya itu ada irisnya yang aku jarang temuin di parfum Chanel yang lain. Nah, kesimpulan aku adalah buat kalian yang suka wanginya yang sweet, tapi jangan expect dia tuh kayak sickly sweet ya. Dia tuh kayak nggak manis sampai kayak manis banget, tapi dia tuh ada sedikit sedikit manis di dalam parfum ini. Tapi yang paling mendominasi itu adalah irisnya menurut di aku. Jadi kayak powdery. Kalau kalian suka wangi yang soft, yang powdery, yang nyaman, agak sedikit manis tapi nggak manis banget. Nah, kalian bisa coba ini Comet. Sebenarnya susah sih untuk ngejelasin parfum menurut aku ya, karena untuk menjelaskan sebuah wangi itu kan abstrak. Kecuali kayak jelas banget ya, misalnya wangi mawar, yang single scent itu kayak menurut aku lebih gampang dijelasin sih ketimbang yang udah jadi satu kayak gini. Nah ini tuh kayak agak bingung jelasinnya. Ini wanginya aku suka banget. Aku suka banget wangi ini. Aku nggak nyesel pilih ini daripada yang number 22. Mungkin aku bakal tetap beli yang number 22 one day, aku nggak tahu. Tapi so far aku nggak nyesel beli ini. Dan aku cukup yakin mungkin bakal banyak juga yang suka wangi ini. Karena wanginya tuh menurut aku unik. Dan cukup bisa dipakai setiap hari. Dia tuh wanginya nggak medok sama sekali. Thank you bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jujur aja bikin video kayak gini tuh aku nggak biasa sama sekali. Aku awkward banget untuk ngomong kayak gini. Mungkin lain kali aku bisa bikin video review parfum lagi.
atau rekomendasiin parfum ke kalian. Semoga penjelasan aku cukup jelas ya untuk jelasin parfumnya. Mungkin kalian bisa kasih aku saran di bawah di kolom komentar kalau kalian gak keberatan video-video apa yang harus aku buat untuk kedepannya, karena jujur aku nggak begitu kepikiran mau apa. Ini jujur cuma kayak random aja, aku mau nyoba untuk bikin konten, untuk bikin video. Pikir ya kayaknya mendingan aku coba bikin unboxing video aja deh, karena kan nggak terlalu susah kan, aku nggak perlu terlalu banyak ngomong. Tapi Indian aku cukup banyak ngomong juga, dan aku nggak tahu aku ngomong jelas apa enggak. Jadi mungkin kalian bisa kasih aku saran. Dan satu lagi, sorry kalau videonya aku potong-potong karena jujur banyak aku salah ngomong, awkward moment, jadi harap maklum. Segitu aja. Thank you karena udah nonton sampai habis. Bye bye.